Sampai hari ini Yahudi masih merasa bahwa diri mereka menjadi orang yang atau kelompok yang terkuat, ras yang paling terkuat di muka bumi ini, karena memanfaatkan Amerika. Bahkan Amerika di bawah ketiak daripada Yahudi. Amerika menjadi negara bonekanya Israel, atau lebih tepatnya 1890-an. Theodor Herzl membangun satu kelompok yang disebut dengan Zionis Yahudi untuk membangun negara Yahudi, dan kami memiliki kekuatan ekonomi. Hari ini Yahudi menunjukkan arogansi dan kesombongannya di hadapan kita semua, umat muslim yang tidak berkutik. Mereka tampakkan arogansi dan kesombongannya di hadapan dunia. Hari ini kita melihat ada setidaknya 40 lebih dari berbagai macam negara maju untuk menerobos blokade Israel, membawa bala bantuan atau bantuan untuk kemanusiaan, tidak melihat agama, dari berbagai macam ras, dari berbagai macam agama, dari berbagai macam negara. Lebih tepatnya kemarin Israel menangkap 20 kapal relawan Sumut Nusantara, begitu juga segalanya. 20 kapal mereka sergap, mereka bawa dan tidak tahu kemana. Sampai hari ini terdaftar hampir lebih 18 kapal yang tidak bisa terdeteksi di mana arah mereka. Mereka membawa bantuan-bantuan untuk Gaza yang oleh Israel mereka tahan, termasuk salah satunya yang mereka sandra adalah relawan-relawan yang datang dari Malaysia. Tapi apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk negara-negara yang menyatakan dengan tegas, kami bersama orang-orang para relawan, yang tak bisa kita pegang ucapannya sampai hari ini. Bahkan ancaman-ancaman tersebut seolah-olah tunduk dalam bayangan kenyataan. Berbicara dengan tegas di atas mimbar seolah-olah mereka kuat, tapi hari ini ditunjukkan mereka tunduk di hadapan Israel dan Amerika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah memperingatkan kepada kita semua tentang karakter-karakter umat manusia yang ada di dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan kami menciptakan manusia dengan karakter atau sifat keluh dan kesah, dan berbagai macam karakter-karakter yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjadi poin utama bagi kita yang berakal dan beriman, melihat seberapa beriman kita kepada Allah dan seberapa berakhlaknya kita ketika kita merujuk kepada Al-Quran sebagai salah satu benteng untuk membentuk adab yang baik, yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah memberikan contoh karakter-karakter tersebut melalui berbagai macam kelompok, firqah, kabilah, termasuk salah satu di antaranya adalah Bani Israel. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Bani Israel, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Israel. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran Yahudi. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran Nasrani, wa ma asbaha dzalika. Ketika Allah menyebutkan karakter-karakter Bani Israel, kita melihat semua karakter yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Bani Israel mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang banyak negatifnya. Satu di antara karakter tersebut yang kita temukan adanya pembangkangan dari Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk membantu, Nabi Musa masuk ke dalam goa. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa, masuklah engkau bersama Tuhanmu, dan kami akan bersama mendoakanmu dari luar agar engkau tetap selamat. Karakter-karakter pembangkangan ini dari Bani Israel menurut kepada Israel dan kepada orang-orang Yahudi.
Perlu kita pahami bahwa Yahudi hari ini dalam skala yang besar mewariskan karakter-karakter nenek moyang sebagai pembangkang ternama di dunia, sebagai kelompok yang minoritas dan mengaku paling kuat di muka bumi ini. Sampai hari ini Yahudi masih merasa bahwa diri mereka menjadi orang yang atau kelompok yang terkuat, ras yang paling terkuat di muka bumi ini. Karena memanfaatkan Amerika, bahkan Amerika di bawah ketiak daripada Yahudi, Amerika di bawah Israel, Amerika menjadi negara bonekanya Israel untuk membangun kekuatan terhadap negara-negara yang lain. Karakter Bani Israel yang dahulu diwariskan kepada Bani Israel yang sekarang, atau lebih tepatnya Yahudi, yang oleh Theodor Herzl pada tahun 1900-an, atau lebih tepatnya 1890-an, Theodor Herzl membangun satu kelompok yang disebut dengan Zionis Yahudi untuk membangun negara Yahudi. Dalam bahasan para ulama disebut dengan Yahudi State, yang kemudian ditopang oleh Abrahamic religion, agama-agama Abraham, yang bertujuan untuk menyatukan agama-agama di muka bumi ini di bawah naungan agama Ibrahim atau Abraham, yang tujuan akhirnya membangun yang disebut dengan Yahudi, negara Yahudi, yang untuk membangun negara Yahudi ini perlu adanya kekuatan. Theodor Herzl mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid, kami memiliki kekuatan, yang kekuatan yang kami miliki adalah ekonomi. Kami tak percaya kepada agama selain daripada agama nenek moyang kami, dan kami memiliki kekuatan, dan kekuatan itu adalah ekonomi. Hari ini Yahudi menunjukkan arogansi dan kesombongannya di hadapan kita semua, umat muslim yang tidak berkutik. Mereka tampakkan arogansi dan kesombongannya di hadapan dunia, di tengah semua umat-umat negara-negara yang mengancam dan mengecam atas perbuatan pembangkangan mereka dan kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi. Tapi dengan kata mereka ingin menguasai dunia. Di dalam pidato para kepala negara di dalam sidang PBB menyatakan dengan tegas, mengancam Israel jika melakukan serangan-serangan kembali terhadap Palestina dengan berbagai macam ancaman yang mereka lakukan tanpa ada fakta. Hari ini kita melihat ada setidaknya 40 lebih dari berbagai macam negara maju untuk menerobos blokade Israel, membawa bala bantuan atau bantuan-bantuan untuk kemanusiaan yang ada di Gaza, tidak melihat agama. Dari berbagai macam ras, dari berbagai macam agama, dari berbagai macam negara, yang hari ini, lebih tepatnya kemarin, Israel menangkap 20 kapal relawan Sumut Nusantara, begitu juga segalanya. 20 kapal mereka sergap, mereka bawa dan tidak tahu kemana. Sampai hari ini terdaftar hampir lebih 18 kapal yang tidak bisa terdeteksi di mana arah mereka. Mereka membawa bantuan-bantuan untuk Gaza yang oleh Israel mereka tahan, termasuk salah satunya yang mereka sandra adalah relawan-relawan yang datang dari Malaysia. Tapi apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk negara-negara yang menyatakan dengan tegas, kami bersama orang-orang para relawan, yang tak bisa kita pegang ucapannya sampai hari ini. Bahkan ancaman-ancaman tersebut seolah-olah tunduk dalam bayangan kenyataan.
berbicara dengan tegas di atas mimbar, seolah-olah mereka kuat. Tapi hari ini ditunjukkan mereka tunduk di hadapan Israel dan Amerika. Tak mampu menelusuri kemana 18 kapal yang diselundup atau diculik oleh Israel hanya untuk bantuan-bantuan kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Israel hari ini dengan bantuan Zionis Yahudi betul-betul mengajak kita untuk berperang. Mereka tak lagi bisa dengan bahasa, mereka harus dengan fakta, tidak lagi dengan opini, tidak juga dengan bahasa-bahasa. Mereka harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata dan real. Ketika kita melihat bala bantuan yang datang menerobos lautan, taruhannya nyawa, mereka relakan keluarga mereka hanya untuk menyampaikan bantuan kepada masyarakat Gaza. Kita yang tidak berperang, kita yang tidak ikut, seharusnya kita memberikan dukungan moral, seharusnya kita memberikan dukungan semangat yang kuat melalui program-program yang nyata, termasuk salah satunya pemboikotan terhadap produk-produk Israel. Program nyata kita hari ini tak mampu kita lakukan dengan turun ke lapang, dengan ikut bersama mereka berlayar, tapi setidaknya kita hari ini masih mampu memboikot produk-produk Israel yang ternyata masih banyak dari umat-umat muslim yang tangannya sederhana, yang tangannya masih mengambil produk-produk Israel. Kemana hati kalian, wahai manusia yang tak melihat kemanusiaan? Kita hari ini dipenuhi dan dibumbui oleh manusia-manusia munafik yang dengan lisan mampu berkata kami bersama Gaza, tapi kami masih membeli produk-produk Israel. Tak berarti diplomasi, tapi yang harus kita tingkatkan program nyata yang harus kita buat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Israel dan Yahudi dan Zionis dan Amerika tidak akan pernah berhenti untuk menggapai cita-cita mereka untuk membangun dan mengusir masyarakat Gaza yang kelak akan terbentuk yang disebut dengan negara Yahudi sampai pada perbatasan Mesir, dan itu sudah menjadi tujuan mereka. Theodor Herzl pada tahun 1890-an membentangkan bendera Yahudi yang dalam bendera Yahudi tertulis simbolis-simbolis. Salah satu di antaranya, mereka ingin menguasai dunia melalui Syam, Damaskus, yang di dalamnya ada Palestina, Yerusalem, ada di dalamnya Libanon, ada di dalamnya Suriah, dan ada di dalamnya berbagai macam negara yang akan mereka kuasai sampai perbatasan Mesir. Kemana mata manusia hari ini? Masih menganggap Yahudi dan Amerika menjadi orang yang terpandang. Begitulah keadaan kita hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin? Menjauhkan karakter kemunafikan. Yahudi dengan pembangkangannya, Yahudi dengan ingkar janjinya, Yahudi dengan kezalimannya, Yahudi dengan perbuatan-perbuatan serakahnya, tidak akan pernah tunduk terhadap negara manapun. Karena mereka telah mengakui di hadapan dunia bahwa kami memiliki kekuatan. Apa kekuatannya? Ekonomi. Sampai hari ini negara-negara Islam tak mampu berbuat apa-apa hanya dengan melakukan gertakan-gertakan yang oleh Israel dan Amerika dianggap seperti mainan. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang beriman? Tetap dan teguh pendirian untuk tetap memboikot produk-produk Israel. Berjuang, kuatkan tenaga. Kita hanya berjihad melalui jihad ekonomi, dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan pernah berhenti lisan kita untuk mendoakan mereka, terkhusus bagi mereka yang hari ini berlayar menuju Gaza
untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Bayangkan yang dilakukan oleh Israel hari ini dan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Mereka tutup akses baik itu internet dan lain sebagainya untuk bisa mengetahui keberadaan 18 kapal yang mereka sandra sampai hari ini. Baik Malaysia, baik Perancis, baik Indonesia dan beberapa negara yang lain tidak bisa mengakses kemana perginya 18 kapal tersebut. Seorang relawan Muhammad Hussein Gaza mengatakan per hari ini bahwa sulit bagi mereka mencari dan menemukan akses baik melalui hacker-hacker ternama, begitu juga melalui para ahli-ahli hukum yang ada di Gaza untuk menemukan keberadaan relawan-relawan yang diculik oleh Israel. Israel laknatullah selalu akan berbuat kezaliman sampai mereka bisa menguasai Gaza, dan ini menjadi tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita ketahui bersama, Allah berkali-kali mengutarakan dan menyebutkan di dalam Al-Quran betapa terlaknatnya Bani Israel ini. Yang mungkin itu bukan Bani Israel, tapi lebih parah daripada Bani Israel pada masanya, yang hari ini disebut sebagai Zionis Yahudi, yang selalu menjadi tumpuan bagi Israel untuk tetap eksis. Begitu dipermalukan, mereka tetap eksis. Mengapa? Karena Nabi berkata di dalam hadisnya, kelak umat muslim dan negara-negara muslim akan tunduk kepada mereka. Dan Nabi berkata bahwa kelemahan umat muslim hari ini adalah mereka terlalu mencintai dunia. Bahkan Nabi mengatakan kelak akan terjadi di akhir zaman, kata Nabi, karakter-karakter individualisme yang tertanam dalam diri umat-umat muslim. Mereka lebih berfikir tentang diri mereka sendiri tanpa berfikir orang lain, tanpa mau mengerti orang lain. Mereka hanya berfikir tentang mereka, bagaimana untung pada diri mereka, dan terserah kerugian terhadap siapapun. Nabi kata dalam hadisnya, kata Nabi, akan datang satu masa orang-orang muslim akan berfikir akan diri mereka sendiri dan tak berfikir dan tak memiliki care, perhatian terhadap orang lain. Hari ini kita saksikan umat muslim yang hari ini tangannya masih membeli produk-produk Israel, maka mereka bagian daripada manusia-manusia munafik, manusia-manusia yang munafik, yang mereka tidak sadar telah menghancurkan jiwa-jiwa manusia-manusia yang ada di Gaza. Sudah tidak mau memberikan bantuan, tapi justru menyakiti hati mereka melalui postingan-postingan yang mencintai dan mendukung Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka nasihat seorang ulama, Ustaz Dr. Bahtiar Nasir, mengatakan, begitu juga yang disampaikan oleh Dr. Fahmi Salim, yang harus dilakukan oleh umat mukmin hari ini. Yang pertama, tetap istiqamah berjuang terhadap ekonomi. Yang kedua, tetap harus bersemangat dan berjuang memboikot produk-produk Israel apapun itu, dan produk-produk yang terafiliasi dengan Yahudi. Yang ketiga, jangan pernah berhenti mendoakan mereka melalui lisan-lisan kita. Salat 5 waktu, sertakan doa untuk mereka sebagai bentuk dukungan moral kepada mereka. Begitu juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini mereka berlayar dan belum sampai menuju Gaza melalui jalur perairan, yang hari ini mereka berhadapan langsung dengan tentara-tentara Israel, yang oleh sebagian negara baik itu Prancis dan Inggris yang memberikan dukungan pengawalan ternyata hanya sampai pada batas mereka, dan selepas daripada itu mereka tinggalkan. Maka ketika masuk pada zona merah,
mereka 18 kapal, 20 kapal, 2-nya ditangkap dan masih bisa diakses, 18-nya mereka sandra yang tidak tahu di arahnya kemana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jangan pernah berhenti mendoakan mereka agar kita semua bisa memiliki, ketika ditanya oleh Allah apa pertanggungjawaban yang harus kita berikan, ketika Allah bertanya tentang partisipasi kita terhadap Palestina. Palestina adalah tempat hijrahnya orang-orang beriman kelak di akhir zaman, dan bukan menjadi tanggung jawaban orang-orang Gaza, bukan, tapi tanggung jawab orang-orang beriman, termasuk orang-orang yang berada di negara Republik Indonesia, yang kelak mereka semua akan berhijrah menuju satu tempat yang disebut dengan Palestina. Dan kelak Palestina adalah tempat kita bersama membangun kekuatan melawan orang-orang Yahudi dalam perang yang disebut dengan Malhamah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.